teman-teman? Siap. Kurang semangat. Teman-teman? Siap. Oke. Ada yang mau hadiah sore hari ini? Mau. Oke, nanti tunjukkan semangat kalian. Oke. Selamat sore santri, apa kabar? Baik. Bisa menjawab ya? Jawabnya baik kayak teman-teman semuanya. Oke. Selamat sore santri, apa kabar? Selamat sore santri, apa kabar? Baik. Selamat sore semua, semoga baik saja. Selamat sore santri, apa kabar? Baik. Baik, semua baik ya? Ada yang sakit? Gak ada. Kok kalian senyum gitu loh ya? Kalau masuk sini itu harus suasananya senyum ya. Tugasnya banyak atau dari sekolah? Iya. Berapa pelajaran hari ini tadi? Katanya banyak pelajaran kok kosong. Berapa pelajaran? 5 gini. Oh 9 pelajaran. Masya Allah. Yang tugasnya cuma 2 siapa? Ya ada, banyak semuanya ya. Kamu enak sekolah apa enak di rumah? Sekolah. Kok enggak kompak? Enak di rumah apa enak sekolah? Sekolah. Kamu enak di rumah apa di sekolah? Nah nih. Oh, dari 18 anak itu yang jawab di rumah cuma kamu. Oke ya, nggak apa-apa. Ini semua sudah menjadi jalan hidup yang harus kita jalani. Oke, ya Kak Husein mau ngapain ya di sini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan menjawab salam semangat. Oke, Assalamualaikum. Belum salam, belum selesai. Aku ceritanya meh nyanyi mbak ya, ceritanya meh nyanyi. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Nah bareng kon jawab, orang jawab iki. Jawablah. Waalaikumsalam. Ulangi ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Di malahan ya. Jawablah. Waalaikumsalam. Oke, sekarang jawab yang komplit, semangat dan berkobar-kobar ya, biar sore hari ini Kak Husein juga semangat. Oke, walaupun nanti ceritanya nggak tahu lah, nanti kita jalani aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman siap mendengarkan cerita? Siap. Tapi sebelumnya Kak Husein akan membagi hadiah. Siapa yang tunjukkan semangat langsung dapat hadiah cash. Pilih hadiah 3. Yang pertama, hadiah HP merek Swallow. Siapa mau? Belum pernah kamu lihat HP merek Swallow? Nah, aku tak kasih kalau bisa jawab. HP merek Swallow ya Mas ya? Iya. Yang kedua, tiket menginap 5 hari 5 malam gratis. Oh, di kuburan. Kuburan kono lho. Ojo parah nih malah nanti ya. Kan yang itu, kalau begitu yang ketiga, mobil tanpa roda, tanpa pintu. Piye kayak numpak Mas? Boleh milih ya, 3. HP merek Swallow, apa menginap 5 hari 5 malam di kuburan, apa ada satunya lagi apa? Mobil tanpa roda tanpa pintu. Wes gampang semuanya. Oh, kalau gitu aku nggak pilih semuanya. Ya wes, nanti di dalam plastik ini ada hadiah, boleh ambil. Tapi khususnya yang bisa jawab sebelum Kak Husein cerita. Ini aku tak duduk di kursi nggak apa-apa ya? Nah, daripada seperti ini, kemarin habis bal-balan nih sakit kakinya. Nah, Rehan mau duduk. Oh, ya wis nggak apa-apa. Oke, Kak Husein mau kasih soal ya, kasih pertanyaan tentang tahfidz surat juz 30. Siapa yang di sini sekolahnya SDIT? Di mana Mbak? SDIT mana Mbak?
Eh? Enggak, kok gak jadi? Lah kamu tadi ngacung ngapain? Di sini sekolahnya semuanya di mana sekolah? Min Banyuanyar. Kamu kenal Pak Ulin berarti? Ora kenal berarti rata terkenal guru nih kayaknya. Ya. Di Min, saatnya lagi di mana? SD Al-Fatah. Masuk berarti Mbak. Sekolahnya masuk kamu? Mau masuk. Yang lain mana? Banyuanyar 3. Mbak Era satu kali. Mana yuk? Mana? Yang lain? Kamu? SD 4 Sawahan. Oh, negeri. Berarti rata-rata sekolahnya negeri ya. Berarti Kak Usen nanti ngasih soalnya yang sederhana saja. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tes konsentrasi ya. Karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu juga mendapat pahala. Oke, ya. Aku Kak Usen baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebak surat apa, ayat berapa, halamannya di mana, terus baris keberapa, artinya apa suratnya? Apa bingung? Enggak, tebak aja suratnya apa, oke? Dan ayat berapa, wis? Enggak usah susah-susah. Ini yang kelas 1 ada enggak? Kelas 1? Oh, ini kayak meneh sing ngacung. Kelas 1. Yang kelas 2 ada? Kelas 2? Hah, apa sih? Ya, kelas 2. Kelas 3? 4? 5? 6? Kelas 6 ya. Oke, ini kelas 6, ini kelas 6. Kok kamu nggak boleh jawab ya? Kalau sudah jawab sekali nggak boleh jawab 2 kali. Oke, Kak Usen mau membaca sebuah ayat yang bunyinya adalah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Yo, surat apa? Boleh ngacung. Nah, aku sebentar mesti jawab. Surat apa, Mbak? Al-Ma'idah ayat berapa? Kebanyakan kamu. Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat berapa? 1, 2, 3, 5. Ayat 5, betul? Betul, salah 5? Kita hitung ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Oke, betul. Nih ambil Mbak. Aku kan delok isinya apa. Tapi satu aja loh. Ya. Oke, yang kedua, sebelum kita mulai ceritanya, wah, tanahnya sedikit ya, nggak apa-apa. Pensil. Oh iya toh, ini jenenge pensil toh. Oh, wis ganti. Ya, soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Surat apa? Dan tak tahu. Tong teng tong teng tong. 1. Nggak pakai ayat, nggak pakai ayat. 2. Mbak nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Memotivasi adik-adiknya. Tahu Mbak? Apa? Alfil. Kamu dikasih tahu atau tahu sendiri? Oh, tahu sendiri. Jawab adik isi. Ya wes, Alfil ambil. 1. Ya, oke. Masih ada 8. Teman-teman, tepuk 1, tepuk 2. Kalau tepuk 2 tangannya di atas, oke? Tepuk 1, tepuk 2. Nah, kok gue menang? Salah kamu. Tepuk 1, duit. Nah, ini berarti kemarin sudah berarti ada yang pakai ini berarti ya toh? Jadinya toh. Ya. Kak Usen tadi mau mas ya itu gimana? Soalnya sudah ada yang pakai, nggak apa-apa ya. Nah,
Teman-teman, hari ini kita mulai ceritanya. Nanti Kak Husen akan ngacung tangannya. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Misalnya di tengah-tengah cerita Kak Husen tangannya gini, jawab ya. Kamu ngacung juga terus jawab, dapat hadiah. Oke? Siap? Ini latihan konsentrasi. Kak Husen nanti dongengnya tidak usah lama-lama, kisahnya tidak usah lama-lama, cukup 10 menit saja. Selebihnya nanti kita bagi-bagi hadiah. Oke? Oh, masih ada waktu 15 menit sampai sebelum maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Kak Husen nggak lupa, karena ini kisahnya Nabi Soleh, Nabi yang sudah beratus ribu tahun sudah mendahului kita. Siapa Nabi sebelum Nabi Soleh? Coba. Siapa Nabi sebelum Nabi Soleh? Nabi Hud. Nyok ambil sendiri. Zaman dahulu lama sekali ada seorang nabi namanya Nabi Hud. Di kisah Nabi Hud itu kemarin sudah diceritakan kaum Ad kan sudah dihancurkan oleh Allah. Nabi Hud diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kaum Ad terkenal adalah kaum yang kuat, betul? Gerawani gunung, pakai tangan kosong, nggak pakai pacul, nggak pakai alat bantu, tapi pakai tangan. Nah, ketika itu kaum Ad ini sudah mengumpulkan, membuat bangunan, membuat patung, membuat berhala dari tangannya sendiri. Masya Allah, kuat ya. Ketika itu dikasih tahu sama orang-orang, sama Nabi Hud, bahwa kalian nanti akan menjadi manusia yang selamat. Kalian nanti akan, kalau ikut ajaran Islam, nanti kalian akan semangat. Nah, teman-teman, kaum Ad itu salah satu keturunan kaum Ad itu ada yang bernama Samud. Nah, Samud ini orangnya berkebangsaan, orang hebat deh, orang terpandang, orang keren. Bisa bangun berhala, bisa membuat bangunan yang bagus. Terus dengan kemampuannya itu, Samud ini menjadi orang yang taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya gitu deh. Awalnya kaum Samud ini berapa? Orang yang jawab, kah aku ini. Awalnya kaum Samud ini adalah beriman. Beriman, percaya kepada Allah. Zaman dulu belum ada sholat deh. Jadi adanya cuma amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, kaum Samud ini beriman. Tapi karena punya keturunan banyak, punya anak, akhirnya punya negara, jadi sebuah kaum. Ada salah satu keturunannya ini yang apa namanya? Timbul rasa sombong. Ngapain aku kayak gini harus menyembah Allah? Aku kan sudah hebat, aku sudah bisa membuat bangunan yang hebat, aku sudah bisa membuat patung yang hebat. Ini adalah kemampuanku, aku harus menyembah ini. Tiba-tiba seperti itu deh. Dari awalnya dia apa tadi? Beriman kepada Allah, jadi mendustakan Allah, jadi melawan Allah. Kaum Samud melawan Allah. Kira-kira nanti terus apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala tidak berdiam deh, karena Allah Maha apa? Maha apa? Maha Esa, Maha Kuasa. Allah bisa membalik-balikkan hati. Akhirnya Allah mengirim seorang anak muda yang ganteng. Jangan bayangkan Kak Husen ya. Kok bayangke wong gantengnya kayak ngono ndak. Allah mengirim seorang pemuda ganteng dari kebangsaan, kemudian orang hebat gitulah terkenalnya. Orang ini namanya siapa? Siapa? Soleh. Orang ini namanya Soleh. Soleh dikirim oleh Allah kepada kaum Samud. Tidak ada apa-apa. Tahu-tahu dijadikan seorang pemimpin oleh kaumnya. Tapi atas izin Allah,
Samud inilah yang dipilih untuk berdakwah kepada kaum Samud. Satu hari Soleh mendatangi kaum Samud ini. Assalamualaikum. Kaumnya tidak menjawab salam. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Dibukakan pintunya sama kaum tadi. Hei, ngapain kamu Samud? Ngapain kamu Soleh? Kesini. Ya, wahai kaumku, wahai kaum Samud. Kenapa kamu kesini? Aku di sini sudah menyembah sama berhalaku ini. Aku di sini menyembah sama patungku ini. Kamu nggak perlu datang ke sini. Kita kecewa sama kamu wahai Soleh. Hai kaumku, menyembahlah Allah. Pesannya Nabi Soleh apa? Menyembahlah Allah, gitu aja loh. Nggak disuruh sholat, nggak disuruh sinau, nggak disuruh ngerjain PR, nggak disuruh garap tugas, nggak disuruh hafalan, nggak disuruh apa-apa. Cuma disuruh apa? Menyembah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Aku nggak mau nyembah Allah. Allah kan nggak kelihatan. Kamu pergi aja sana. Kita kecewa sama kamu wahai Soleh. Pulang saja kamu. Nabi Soleh baik lagi. Hai kaumku. Apa kata-kata Nabi Soleh tadi? Sembahlah Allah. Hei Soleh, kamu apa nggak dengar? Telingamu ini apa sakit? Kamu pulang saja. Kita nggak akan menyembah Allah. Allah itu nggak kelihatan. Kamu itu saya kira kamu akan menjadi pemimpin yang hebat buat kami, tapi kamu nol. Nek zaman saiki apa dek? Kamu itu noob, tahu noob? Nah, tahu Pak mesti. Noob itu nek main game ora iso-iso kae lho, tahu. Oh, kamu itu noob. Sana pulang saja. Nabi Soleh pulang deh. Dia mengadu sama Allah. Ya Allah, kaumku ini mendustakan Engkau ya Allah. Kaumku nggak mau mengikuti ajaanku. Sama Allah diperintahkan lagi. Siapa yang mau melihat sepur kelinci yang tidak ada kelincinya? Kapan ya sepur kayak gitu dinamai sepur kelinci? Ya. Soleh mengadu sama Allah, ya Allah, ini kaumku mak tidak mau menyembah Engkau. Gimana ini ya Allah? Nabi Soleh disuruh baik lagi dek. Lewat sih ya sepuluh. Nah, sepuluh mah dek sakit. Nah, Soleh disuruh baik lagi. Ya Allah, aku baik lagi mau ngapain? Kan kaumku nggak mau menyembah Engkau. Pokoknya suruh baik lagi. Terus Soleh baik lagi deh. Dengan optimis yang tinggi dia baik lagi. Kira-kira diterima atau tidak? Kira-kira diterima atau tidak? Diulangi lagi sama Soleh. Hai kaumku, sembahlah Allah. Apa yang dikatakan kaumnya? Apa? Kaumnya bilang, Hai Soleh, kalau kamu ingin kita ini menyembah Tuhanmu, kamu datangkan mukjizat kepadaku. Kamu kirim kepadaku sesuatu yang kita nggak masuk akal. Nah, ketika itu kaumnya Nabi Soleh ini pintar memahat batu. Lalu Allah mengirim sebuah batu besar di tengah gurun. Kasih tahu ke Soleh, datanglah kamu ke tengah gunung. Di sana ada batu besar, dan batu besar ini nanti akan aku tunjukkan kepada kaummu. Nabi Soleh datang lagi ke kaum Samud. Hai kaumku, ayo ikut aku. Aku akan menunjukkan sebuah mukjizat kepada kalian, tapi dengan satu syarat. Syarat apa wahai Soleh? Pasti akan aku lakukan syarat itu. Syaratnya adalah apa dek? Kalian harus mau menyembah Allah. Jawab kaumnya apa? Gampang kalau itu. Nanti aku tak sembah Allah.
batinnya kaumnya, Allah raketak we, tak popo jawab kayak gitu. Bener deh, kaumnya ini berbondong-bondong sama Nabi Soleh ke tengah gurun. Di tengah gurun ada batu besar. Sama Soleh didoakan ke Allah, ya Allah tunjukkan mukjizat kepada kaumku ini. Kali ini bukan sulap, bukan sihir. Atas izin Allah batu ini terbelah. Keluarlah apa? Siapa yang bisa nebak? Metu apa nih? Ayo. Metu api? Metu tuyule? Wih, metu tuyule apa? Keluarlah sebuah seekor unta, juga dia. Keluarlah seekor apa 2 ekor? Seekor unta gemuk, kemudian berbulu lebat, pokok menek sekelas hewan. Untanya ini cantik banget, tapi orang nek pitane loh, orang nek pitane nduren enggak, tapi pitane cantik, patut untuk di apa? Untuk diopeni sama kaumnya. Terus apa, kaum Samud domblong, kok iso ya watu metu untone dideloki sama kaumnya. Hahaha, Soleh pasti kamu bohong, ini pasti kamu sulap ini. Kamu udah siapkan unta dan kamu keluarkan dari balik batu ini. Aku gak mau percaya sama kamu. Padahal batinnya kaumnya ini luar biasa, batu dibelah keluar unta. Kita gak mau percaya. Nabi Soleh ngumet lagi, waduh, mau ini janji wis arep beriman, didudoke unta keluar dari batu malah gak jadi beriman. Pesannya Nabi Soleh adalah, kaumku, ini unta jangan kamu bunuh. Kalau kamu tidak ingin sesuatu terjadi setelah itu. Nah, Soleh pulang, kaumnya juga ikut pulang. Kaumnya berpikir, kita pokoknya nggak mau menyembah Allah, kita harus berpikir. Rapat nih kaumnya. Kita harus menyingkirkan unta itu. Kita harus membunuh unta itu biar Soleh bingung nanti. Nah, ketika malam-malam rapat, besoknya pemimpin kaum Samud menyuruh 8 algojo untuk membunuh unta ini. Butuh 8 pembunuh yang menyembelih unta. Ada yang manah, ada yang nyembelih, ada yang jegal kakinya. Pokoknya tiba pagi-paginya untanya mati. Soleh lihat dan kebingungan. Wah, siapa yang membunuh unta ini? Nanti pasti akan suatu terjadi ini. Soleh tidak, pokoknya Soleh tidak berhenti mengajak kaumnya. Wahai kaumku, kalian telah melakukan sesuatu yang aku larang. Ini bisa nggak terjadi, obatnya adalah kalian menyembah Allah. Kaumnya mau nggak kira-kira? Tetap nggak mau. Nggak mau Soleh. Aku pokoknya nggak mau menyembah Allah. Allah itu suatu yang gaib. Kita nggak mau menyembah Allah. Kaumnya langsung berpikir lagi, ini gimana toh Soleh? Untane wis tak bunuh. Soleh kok ngejak kita menyembah Allah. Akhirnya apa? Kita harus membunuh Nabi Soleh. Nabi Soleh mau dibunuh, Dik. Rapat meneh. Membunuh Nabi Soleh ini butuh rapat lagi. Nah, rapat caranya bagaimana? Nah, ketika rapat, musyawarahnya didengar oleh siapa? Allah Maha Mendengar. Nah, ketika itu Allah mengirimkan wahyu ke Nabi Soleh untuk pergi dari kaum itu, dari desa itu. Kira-kira Allah mau ngapain ini? Nyuruh Nabi Soleh pergi dari desa itu. Siapa yang tahu? Kok Nabi Soleh diperintah oleh Allah untuk pergi dari desa itu? Kira-kira mau ngapain? Tenong. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Nabi Soleh diperintah Allah suruh pergi, langsung taat. Baik ya Allah, saya akan pergi dengan mengikutku. Bersama pengikutnya Nabi Soleh pergi dari desa itu.
ada sekitar ratusan pergi dari itu. Setelah Nabi Soleh pergi, ada suara yang luar biasa. Malam-malam itu muncul suara yang sangat menggelegar sekali. Ternyata apa itu? Apa? Petir yang merupakan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaumnya Nabi Soleh diadab dengan suara yang keras. Suaranya menggelegar, memekakkan telinga, semuanya mati langsung deh. Loh, kok bisa semuanya, Kak? Kan yang mendustakan Nabi Soleh kan cuma berapa orang toh? Kenapa? Karena ketika ada yang mendustakan, yang lain ikut diam. Ketika yang lain memuat belakang maksiat, yang lain diam tidak menasehati, tapi malah ikut-ikutan mendukung. Maka akhirnya sak desa dihukum kabeh dengan suara yang sangat keras. Teman-teman, ada satu pertanyaan, ya. Allah mengirimkan apa tadi, mukjizat berupa mukjizat kok petir, unta, ya. Unta itu keluar dari mana? Tujuannya apa kira-kira? Allah kok kirimkan unta, kok dudu sapi, kok dudu wedhus, ayo, kok dudu ayam, tapi kenapa unta nih? Ayo, kenapa seekor unta yang dikirim oleh Allah kepada kaum Samud, kok bukan yang lain? Bae kudung kuning, tak tahu ya. Karena unta ini pada zaman kaum Samud dulu adalah hewan yang cukup populer. Aman ngomong populer ya angel ya. Cukup populer dan pokoknya hewan ini luar biasa gitu loh. Dan belum ada sapi dan belum ada kambing, makanya Allah mengirimkan unta yang sangat luar biasa. Dan ini pelajaran buat kita sekarang. Apa kira-kira nomor satu? Ayo, siapa yang bisa mengeluarkan memberikan pelajaran dari kisah Nabi Soleh ini? Menyembah Allah sudah jelas itu. Yang kedua, yang lain, ayo. Tenong, ada yang bisa pelajarannya? Apa, Pak? Tidak boleh menyembah patung, betul. Kowe wis sudah hadiah urung? Yo, ambil. Ayo, siapa lagi? Dari cerita Nabi Soleh ini, yang dari awal sampai akhir, mungkin ceritanya cukup pendek, tapi kisah-kisah seperti itu memang adik-adik perlu belajar dari Al-Quran, ya, biar lebih komplit dan bisa ngambil pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah satu, betul yang disampaikan mbaknya dari SD Al-Fatah tadi, ya, yaitu kita harus menyembah Allah. Yang kedua, taat kepada pemimpin. Ketika itu yang ditunjuk siapa pemimpinnya? Nabi Soleh. Tapi malah kaumnya malah tidak taat sama Nabi Soleh. Karena apa? Karena beda visi dan misi. Harusnya nggak gitu, harusnya ya taat, karena sudah disampaikan oleh Nabi Soleh tentang itu. Yang keempat, yang ketiga, tidak boleh sombong. Siapa yang sombong? Kaum siapa? Kaum Samud. Kaum Samud ini sombong karena dia sudah berhasil menciptakan sesuatu yang luar biasa, tapi malah dia mendustakan Allah. Yang keempat, ayo, banyak pelajarannya ini. Pak, apa? Sebelumnya sudah pernah dapat belum cerita Nabi Soleh ini? Belum ya. Tapi alhamdulillah dapat di sini ya.
merupakan satu pelajaran yang luar biasa. Mungkin ini tiga dulu pelajarannya dari yang kita ambil dari kisah Nabi Soleh ini, ya. Oke, karena ini hadiahnya masih, Pak Kausen akan kasih soal yang lain, ya. Setelah kemarin dapat cerita dari Kak Yasir, cerita apa? Nabi lali, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Nuh, Hud. Kak Ilham apa? Kaum Ad. Kak Amin apa? Wis lewat mas lali, ya. Bisa diambil pelajarannya. Yang penting diambil pelajarannya. Oh, aku meh ke kaum Samud aja membuat patung. Oh, jangan yang itu, ya. Tapi diambil pelajarannya. Oh, kisah-kisah zaman dahulu itu ada pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah, bahwa kita tidak boleh mendustakan Allah, kita harus taat kepada Allah. Siap? Siap teman-teman? Jawabnya yang kepak no, sambil angkat tangan. Siap teman-teman? Siap. Tunjukkan bahwa teman-teman itu adalah generasi muda. Siapa yang dari adik-adik ini, siapa yang besok pengen masuk surga? Surga tanpa hisab. Enek sing ra ngajung, ora pengen berarti. Ya. Ada yang pengen masuk surga dengan kilat. Kilat tahu kilat, cepat. Ya, tentunya seperti itu. Syaratnya adalah satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada salah. Yang bisa jawab sopo yang nomor 2. Iman kepada yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, kayak hadiah we. Malaikat Allah, yang ketiga kitab Allah, nggak harus Al-Quran, ada kitab Zabur, kitab Mbak Ems itu hadiah. Yang liane aku pengen yang lain dapat hadiah. Yang keempat iman kepada Rasul, kita hadiah burung. Rasul, ini yang keempat, iman kepada Rasul Allah, salah satunya adalah Nabi Soleh. Percaya bahwa dulu itu ada kaum Nabi Soleh, itu ada. Yang kelima, iman kepada nggak tahu hari kiamat, bahwa besok kita akan mati dan akan menghadapi hari kiamat. Mudah-mudahan, tapi kita nggak sampai hari kiamat ya. Mati sih. Mati sih mas. Mati itu pasti ya Mbak, tenang, yakin ya. Yang keenam, hadiahnya cek telu. Kodok dan kodarnya kamu Pak dulu. Apa? Iya, nanti jawab sih soalnya Kak Usen ya. Iman kepada kodok dan kodar itu yang harus kita jalani. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang selamat di dunia wal akhir. Teman-teman siap. Oke, itu saja cerita dari Kak Usen. Memang Kak Usen itu hanya menyampaikan dari cerita yang Kak Usen pelajari dari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Kak Usen sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan bisa kita ambil pelajarannya, dan kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Sebelum Kak Usen akhiri, teman-teman ya, kapan teman-teman bisa bisa rajin membaca cerita, bisa rajin membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan nanti tentunya di sini ada majelis sirah, terus ada rumah baca. Teman-teman nanti kalau di sini buka bisa main ke sini ya. Misalnya di sini ada Kak Umar, ada Kak Wahab, nanti bisa main ke sini, bisa baca-baca, tidak apa-apa. Tidak harus nunggu kayak gini ya. Boleh main ke sini asal dengan baju yang sopan, rapi ke sini. Ojo brondolan terus rene ya. Kok kamu nggak malu ya? Oke, itu ya pesannya. Kalau Kak Usen juga ke sini boleh. Ini rumahnya mana ini teman-teman ini? Sini toh. Berarti aku pernah lihat kalian loh.
Kamu nggak pernah lihat aku toh? Sakit aku rata kenal. Nanti lihat di YouTube-nya Kak Husen ya. Nanti ada di sana. Lihat aja nanti. Husen Amr nanti nak keluar YouTube-nya. Enggak ding. Itu ada YouTube-nya nanti buat kenalan aja. Kalau Kak Husen mampir ke sini boleh lagi ya. Kamu TPA Syuhada toh? TPA-nya di masjid situ. Oh, Kak Husen yang sering sholat di situ loh. Delok kan wajahnya diling-iling, oh ya. Sing mripate loro, irunge pokoknya gede ngene. Mungkin jenenge Kak Husen. Nek ganteng ngono Kak Umar, sing cilik ngono ki Mas Wahab. Nek lemu, koyo ngene iki lemu aja dukae lho ya, nek gawe to. Nek lemune sing iki, nah kuwi Kak Husen. Ya sapa ya? Kita menjadi sahabat menjadi saudara sesama muslim, kita saling menyapa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita barokah buat teman-teman semuanya. Kalian teman-teman tambah pinter, tambah solihah, taat sama orang tua, rajin sholat dan belum selesai loh, belum selesai. Rajin sholat dan rajin beribadah dan berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jawab salam semangat, kan belum tutup Kak Umar, baru tutup Kak Husen. Jawab salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.